Shalom saudara dan saudari seimanku. Hari ini merupakan Prapaskah hari yang ke-39, yaitu Jumaat Agung. Mari kita membuka Injil dalam Markus 15 ayat 21 sehingga 39. Ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kiren, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. 22. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. 23. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. 24. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. 26. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. 27. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. 28. Kemudian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. 29. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mahu merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali ke dalam 3 hari." Ayat 30. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lainlah selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. 32. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelah dia juga. Ayat ke-33, Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Dan ayat 34, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ayat 35, mendengarkan itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihatlah, ia memanggil Elia." 36. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." 37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Amin. Rancangan keselamatan dari Tuhan sejak kekekalan yang lalu. Semua orang biasa dengan penyaliban Yesus terdapat penyiksaan fizikal. Yesus enggan minum wine yang dibius untuk menghilangkan rasa sakitnya, memilih untuk menanggung salib dan fikiran yang jernih. Terdapat penyiksaan emosi. Dia terpaksa menghadapi ejekan daripada orang yang mencabarnya untuk turun dari salib. Kemudian datanglah penyiksaan rohani yang paling teruk. Apa yang paling ditakuti Yesus ialah ditinggalkan oleh Bapanya. Ini berlaku apabila Tuhan mengalihkan semua kemarahannya terhadap dosa kepadanya. Ketika dia berdiri di tempat semua orang berdosa, hebatnya ini menghapuskan kemarahan Tuhan terhadap dosa kita dan menggenapi rancangannya untuk menyelamatkan dunia. Apa yang lebih menakjubkan ialah Tuhan merancangkan semua ini sebelum dunia diciptakan. Sebelum Tuhan menciptakannya, Yesus telah pilih untuk menjadi anak domba Tuhan yang menghapus dosa-dosa dunia. Inilah hari Yesus menggenapi rancangan penyelamatan Tuhan yang dibuat sebelum dunia diciptakan. Dia mematuhi Bapanya sepenuhnya. Dia mengasihi dunia tanpa henti. Kutukan dosa telah dimusnahkannya selama-lamanya.
kasih yang menakjubkan dengan harga yang menakjubkan. Haleluya, sungguh penyelamat yang luar biasa. Itulah sebabnya hari ini dikenali sebagai Jumaat Agung. Marilah saudara seimanku, kita bersama-sama merenungi firman ini. Tuhan telah merancang untuk menyelamatkan Anda sebelum Dia menciptakan dunia. Apakah pendapat Anda tentang kebenaran bahwa Tuhan mengasihi Anda sebelum Anda dilahirkan? Bagaimana Anda akan bertindak balas terhadap ini? Luangkan sedikit masa untuk datang ke hadapannya hari ini dan renungkan kebenaran ini secara mendalam. Mari saudaraku, berbicaralah kepada Tuhan. Bapa, Tuhan, Engkau mengasihi aku sebelum aku dilahirkan. Bantulah aku untuk mengenal-Mu dan lebih mengasihi-Mu ketika aku berkomitmen untuk belajar lebih banyak tentang-Mu melalui firman-Mu. Amin.